Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Manditya Mutakin dengan NPM 2021020103. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Metodologi Hukum Islam yang ke-9. Yang pertama ada objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu ushul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum takfiri dan hukum wad'i. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-qit'ah dan aktir dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya Praja menyebut kitab sebagai al-mutakhbih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iktika imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa, dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa. Ak-takif fakot ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatan yang disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum takfi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. 2. Naf, yaitu firman menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wad'i ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyurut, atau sebagai penghalang mani adanya yang lain. Hukum wad'i dibagi 3, yaitu 1 sebab, 2 syarat, 3 mani. Tafsir salah satu metode penggalian hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian nas-nas yang terkandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah muhkamah campur tangan akal, tidak dapat disilakan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah ayat, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Ijtihad berasal dari jahda, artinya al-mayakoh, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis, kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan. Al-maksyakoh juga diartikan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tetangga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk menjawabkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama ushul, yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syar'i yang terperinci. Dari semua definisi ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usyuliyin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniarnya. 6. Ijtihad berbentuk fiqh sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.